Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Sekarang tips single juga ada pertanyaan khusus nih. Apa nih? Udah siap belum? Udah dong. Kenapa sih kalian Dengan diundang ke podcast ini kita juga sudah sudah siap ya? Karena kita pasti akan diserang sebagai single. Kenapa sih masih single kalian tuh? Kenapa nih? Kenapa masih single? Gimana? Maksudnya sekarang tuh orang udah kayak gue pengen cari pacar cepet-cepet cari pacar lah pokoknya biar gue nggak malu lah jalan sendiri gitu. Biasanya kan ada orang pertanyaannya agak menjebak. Agak menjebak. Dikirain mau tanya soal ini chat. Iya, soal chatting ternyata enggak. Gimana pendapat kita ya? Ternyata malah dijebaknya langsung. Kenapa masih single? Kenapa masih single? Biar supaya ada Almedanes yang penasaran ini kenapa masih single, biar terjawab nih. Saya dulu nih. Boleh, dari dulu. Dari ladies first. Ladies first. Saya mah ikut host aja. Udah harusnya saya jadi host, udah baju beda sendiri. Nggak di briefing nih. Kenapa masih single? Karena belum menemukan orang yang tepat. Bukan dibilang tepat agak gimana ya, maksudnya orang yang bukannya menunggu orang yang tepat. Kalau perempuan belum ada orang yang tepat datang gitu. Nah iya itulah pokoknya. Jadi belum ketemu sama orang yang tepat yang kadang kalau misalnya nggak tahu sih mungkin teman-teman ya, tapi ada satu feel di mana kayak kayaknya gue bisa deh ngabisin seumur hidup sama orang ini gitu. Nah belum nemu feel itu gitu ya kayak ini apa sih part of my life lah gitu sebenarnya. Iya. Belum nemu orang. Pertanyaan kepo. Nanya aja. Ngapa saya kan itu kan harus jawab bukan nanya. Iya, berarti saya juga jawab. Oke. Nanti saya nanya ya. Berarti nggak banyak orang datang. Ini menjebak lebih menjebak. Ayo. Saya kan Aku nggak ada itu loh ya. Aku nggak ada itu ya. Aku nggak ada itu ya. Aku apa namanya tidak menjebak ya. Soalnya saya penasaran. Ya diwakilkan. Saya penasaran. Saya kan narasumber berkedok host ya. Nggak, berarti kan bukan berarti nggak ada yang datang dong. Sama Devi. Iya ada. Untuk mengetuk rumah pintu hatinya Devi. Iya. Tapi emang belum ketemu orangnya. Iya. Belum nemu orang. Belum nemu orang yang mau dipersilakan masuk. Iya. Terus bisa stay lama ya. Iya. Sisanya dulu nunggu di depan aja. usir ini gitu ya ceritanya. Nunggu di pinggir jalan aja. Balik. Jadi balik aja balik gitu. Sekarang Berry gimana gitu. Berry gimana kenapa masih single gitu. Kenapa masih single? Oke. Why? Karena masih single. Kalau laki-laki kan, kalau cowok kan perannya lebih aktif ya harusnya. Setuju. Yang mencari duluan pasti Anda kan? Iya. Ya itu menurut saya udah bukan berarti cewek nggak boleh ya. Boleh juga sih lebih agresif, lebih aktif ya. Nggak tahu Natasha ya. Kenapa ke saya? Ya kamu aktif nggak agresif kan saya nggak tahu. Nanya aja. Kan nggak tahu. Nggak tahu kan? Kan ini sekarang aku host ya, aku yang nanya kan. Bener. Iya. Nah kalau cowok kan emang lebih aktif nih. Saya aktif. Bukan berarti sepanjang jomblo ini nggak pernah mencari, justru sering. Cuman kalau tadi kan Devi mah lebih ke arah banyak yang datang, tapi belum ada yang dibuka kan hatinya. Kalau saya justru gitu, saya datang terus ke banyak cewek, tapi nggak ada yang buka hati. ada yang berapa yang buka hati lah, aduh, sampai batuk tuh. Ada sih beberapa yang maksudnya kayak udah pernah menemukan kenyamanan bareng sama saya juga. Gitu. Cuman at the end of the day itu selalu ada hal yang kayaknya dianya malah yang menarik diri. Kayaknya beberapa terakhir sih menarik diri. Makanya nggak tahu ya. Kalau buat saya sih ini jadi serius karena penting. Kadang waktu kita ada relasi sama orang tuh penting juga kita tuh udah beres sama diri kita sendiri. Betul. Gitu. Karena yang terakhir nih ya dulu yang saya PDKT ini udah nyaman banget. Emang kita LDR lah jauh. Dia di Tangerang, saya di Bandung gitu. Terus saya sering banget main ke Tangerang beberapa kali lah gitu dalam sebulan. Karena kan saya PDKT lah gitu. Udah nyaman gitu, udah jalan bareng segala macam, duaan segala macam, makan gitu. Tapi at the end of the day tuh dia merasa bahwa dia tuh nggak layak. Standar biasa, klasik gitu. Aku tuh nggak layak buat. Tapi kamu, saya tahu gitu. Ya kan klasiknya gini kan, antara dia nggak layak atau kamu terlalu baik gitu kan. Iya. Biasanya kan gitu cewek. Benar kan? Gitu. Nah tapi ini tuh yang dua-duanya emang ada nih. Dia ngomong reasonnya saya sama dia tuh terlalu jauh, dia bilang. Si visinya.
kalau kata Tujuannya dia berarti, awalnya dia ngomong itu. Tapi menurut saya justru ke akhir-akhir dia malah menggambarkan bahwa saya tuh kayaknya ya kalau saya nangkep lah analisanya adalah dia tuh merasa masih rendah diri gitu. Kayak belum siap ready gitu. belum siap. Iya, jadi kalau buat saya tuh kayak oke. Berarti walaupun kita udah nyaman bareng, udah jalan bareng gitu ya, ternyata masalah diri sendiri juga jadi penting gitu. Kalau dia merasa nggak seimbang, makanya emang penting sih nemuinnya seimbang ya. Saya juga pikir akhirnya nggak jadi juga ya udahlah, maksudnya memang sedih, sakit hati, kecewa. Tapi kan baik lagi kan kalau ngomong soal keseimbangan penting juga kan, harus sepadan gitu kan kalau kata Firman. Jadi saya merasa mungkin oh ya gitu, kalau ceweknya narik diri padahal udah nyaman, ternyata nyaman tuh nggak cukup gitu. Nyaman nggak cukup, ternyata harus ada ya tadi keseimbangan. Nah gitu, kerasa dianya nggak, kayaknya belum beres gitu gambar dirinya, masih banyak yang dia mungkin harus struggle dengan dirinya sendiri ya. Ya udah mau nggak mau saya nggak bisa maksain gitu. Walaupun sedih ya. Sedih Tapi sekali dengar ceritanya. sedih sekali kan, padahal udah berjuang gitu. Bro tahu pasti lah ya. Gue nyari temen dulu. Untung gue menangnya 2 ya cowoknya ya. Jadi bukan nggak berjuang, tapi memang gini banyak hal juga. Itu satu hal aja. Ada juga cerita lain, misalnya kalau saya ceritanya ya lebih ke arah mungkin nilai-nilainya yang beda. Gitu yang tadi saya bilang, kalau saya semangat pelayanan dia nggak ngapain sih pelayanan gitu. Atau misalnya saya diskusi nih soal rohani, menurut kamu gimana ya kalau ada masalah gini misalnya di Komsel, tapi dia tuh nggak bisa jawab gitu. Kan saya juga jadi satu pertimbangan. Kalau buat saya soalnya penting banget untuk berarti dari setiap orang itu kan pasti ada sesuatu yang penting yang nggak bisa ya itu kan udah titik toleransinya gitu kan. Ya mungkin aja jadi maksudnya gini, mungkin jadi kelihatannya saya pilih-pilih. Mungkin ya, kalau teman-teman sih banyak yang ngomong kayak gitu. Lu sih pilih-pilih gitu. Ya. Cuman pasti ada cuman. Ya iya kan, maksudnya benar, maksudnya kalau kita nggak milih, Kan soalnya ya kan jangan juga ya nggak sih? Kayak maksudnya gini ya jujur ya, mungkin orang ini mungkin mewakili mayoritas orang single kali ya. Pasti orang single tuh kalau udah kelihatan single lama tuh pasti diomongin gitu ya nggak sih? Udah tuh jangan pilih-pilih. Tapi pertanyaan gini, jangan terlalu tinggi, turuninlah sedikit lah. Padahal sini tuh mau sama lu loh, sini tuh mau sama lu. Cuman jujur ya, kalau saya sih mending milih sekarang. Betul. Daripada salah pilih. Benar. Kalau saya, bukan berarti nggak mau menjalani hubungan, tapi kayak mending filternya dari awal dulu deh. Filternya dari awal. Di filter dari awal. Kalau ini kan kita ya sebagai single, filter dari awal setuju ya. Supaya nanti ke depan tuh pilihan-pilihan yang di situ bisa diminimalisir gitu. Kesalahan gitu. Setuju. Mungkin kalau misalnya orang lihat kan kayak iya itu sering banget dibilangin standarnya turunin dong, standar kamu tuh ketinggian, nggak akan, orang kadang suka langsung ngejudge gitu, kamu nggak akan bisa dapat jodoh dengan standar kamu yang seperti ini. Cuman kalau misalnya aku pribadi gitu ya ngelihat dari teman-teman yang lain, terus pengalaman mereka soal relationship dan bagaimana maksudnya bukan ngejudge juga ya, cuman maksudnya bagaimana mereka berkompromi dengan standar yang mereka ciptakan, dan by the end tuh malah jadi sedih gitu liatnya. Ada yang hubungannya berakhir, ada yang hubungannya jadi seolah-olah baik-baik aja tapi sebenarnya nggak baik-baik aja. Nah itu yang bikin kayak wah ini yang harus benar-benar dipertimbangkan, benar-benar harus dipikirin. Kalau misalnya memang kita punya standar segini dan kita yakin bahwa itu adalah standar yang memang cocok untuk kita dan yang terbaik buat kita. Karena kan yang tahu yang terbaik kan kita doang kan gitu. Jadi ya udah pegang standar itu gitu. Kalau buat aku sih kayak gitu ya. Tapi itu point of view kita ya. Iya. Kan beda-beda tiap orang. Setiap orang pasti bakal beda. Cuman ini posisi kami yang single. Gak tau yang ini. Kalau misalkan bisa aja nggak setuju mereka. Setuju nggak dari omongan itu? Difilter dari awal dulu gitu. Jadi ini sudah menemukan yang benar-benar sesuai gitu. Apa ya? Ini kayak diwawancara. dipegang sama Ellen ya, kasihan. Ngomong dulu gitu. Iya benar. Maksudnya difilter dari awal, jadi kalau pacaran tuh pasti menuju kalau pacaran tuh pasti menuju pernikahan gitu lah ya. Kalian pacarannya menuju pernikahan kan? Hah? Kalian pacarannya menuju pernikahan kan? Gimana? Pastinya menuju pernikahan. Pastinya menuju ke pernikahan. Berarti serius, bukan pacaran main-main kayak cinta monyet gitu kan? Bukan. Ya berarti serius, berarti kan sudah difilter nih, ceritanya sudah cocok dan sesuai kan. Sekarang tinggal masa pengenalan untuk ngeliat kayak
ini beneran pasangan gue yang mesti one of my part of my life bukan gitu kan. Bener gak sih? Bener gak? Ini boleh nggak? Maksudnya boleh nggak? Ini kan kita tadi ngomong single kan, POV-nya single ya. Nah menurut kalian setuju nggak dengan pendapat kita tadi? Iya. Makanya kita memilih untuk single karena itu gitu. Setuju nggak? Atau malah nggak setuju? Nggak apa-apa sih. Kita kan bertukar pandangan aja gitu. Antara setuju nggak setuju. Oke. Nah, oke. Gimana? Kenapa? Coba. Apa ya, kalau misalnya soal turunin standar, kita harus cari pasangan yang standarnya ketinggian nih, harus turunin gitu. Masalahnya diri kita itu standarnya udah sesuai nggak dengan apa yang kita carikannya sekarang gitu. Ini ya mungkin tips dari saya ya sebagai pria ya. Mantap. Yang sudah berpacaran. Mungkin sudah berpacaran dan Sering. sudah mulai menjalin hubungan juga gitu. Siap. Ya boleh lah gitu, kita mencari yang apa ya, kita harus nurunin standar lah buat pasangan kita atau gimana segala macam, tapi kitanya itu gak boleh turun juga gitu. Kitanya yang harus naikin standar kita malah. Maksudnya naikin standar tuh gimana? Misalnya contoh nih, kayak misalnya nih mau cari gimana sih kita bisa menarik wanita yang misalnya contoh kayak cantik, menarik gitu. Nah, kitanya juga harus menarik gitu. Oh, naikin standar kita dari diri kitanya. Contohnya iya dari diri kita gitu. Misalnya gimana sih biar si cewek ini tertarik sama saya gitu. Nah, misalnya contoh ya harus apa ya, penampilannya harus bagus kah gitu, atau mungkin Lebih dandan atau segala macem, bajunya bagus gitu, bagus tubuh lah, olahraga segala macem. Paham. Gitu. Jadi tapi bukan berarti kita harus terbebani dengan standar itu gitu. Kalau misalnya standar saya udah mentok sampai segini gitu ya, kitanya juga harus cari yang standarnya juga segitu gitu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya saya tahu Anda pasti kita berpikiran yang sama. Iya. Ngerti kan ya? Ya udah nanti kesimpulannya apa? Kayak gue mau ngomong dulu, silakan kalau mau ngomong dulu mah. Jadi selagi kita mencari orang yang menurut kita tepat dengan standar kita yang gak diturunin, tapi sambil kita juga mengupgrade diri kita. Jadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Benar, jadi standarnya sama gitu. Ya. Jadi kita punya standar segini nih. Jadi jangan sampai diri kita di bawahnya. Jangan turun. Kita harus sama juga. Tapi kitanya yang naik, kitanya upgrade lah sebutannya. Ya, misalnya kayak tadi yang Didi bilang gitu kan, kita pengen cowok yang tampan. Yang kayak apa tadi kan sebutannya tadi? Kim Son Ho atau Nam Joo Hyuk yang rapi gitu. Tapi kita juga nggak ngurus diri kita kan, sama aja bohong gitu. Kita untuk orang lain untuk ngelakuin sesuatu, tapi kita sendiri nggak ngelakuin itu kan jadi egois dong. Iya benar. Selagi kita mencari orang yang ya sebutnya yang cantik, yang cakep gitu ya, kita pun sambil mengupgrade diri kita supaya jadi mereka juga ngeliat kitanya juga enak. Betul. Senang sama kitanya juga. Itu point of view yang bagus sih dari couple-nya beda sih Bang. Bener. Natasha setuju. Aku setuju banget. Random question. Waduh, tiba-tiba muncul ya pop up ya. Berarti better, maksudnya menurut teman-teman ya. Maaf, tempat host saya ambil. Anda merasa tersudut ya? Kayaknya mending keluar aja. Tiba-tiba kepikiran gitu. Pilih mana gitu? Apakah PDKT bukan PDKT, misalnya dari temen jadi pacar, atau orang baru kenalan jadi pacar? Paham gak sih? Ya, paham. Temenan dulu, misalnya sekian tahun nih, Baru pacaran. saya 2 tahun termasuk sekitar 5 tahun temenan, akhirnya jadi pacaran, atau mending enggak, gue gak mau temenan sama temen gue karena mungkin kayak awkward gitu. Mau pacaran sama temen gue maksudnya. Iya. Bukan temenan sama temen gue kan, pacaran. Temenan sama temen gue gimana? Ya tadi ngomongnya gitu. Aduh, tanya lu ya. Siapa tahu relate kan? Kalian berdua dari teman? Bukan. Oh bukan. Jadi emang belum kenal sama sekali sebelumnya. Belum kenal. Oh iya sih. Jadi kenal orang random, ketemu, nyambung, pacaran gitu. Kan mungkin kalau misalnya ngomongin soal filter ya, filter kalau misalnya dari temenan, berangkat dari temenan dulu terus akhirnya jadi pacaran, mungkin kan dari temenan udah mulai ke filter nih, sedikit demi sedikit lah. Soalnya kalau misalnya temenan kadang kita lebih bebas nggak sih, kayak lebih bisa menunjukkan sisi lain dari diri kita. Mungkin ketika pacaran kan jaim gitu ya, makan harus pelan-pelan gitu misalnya. Tapi kalau bisa sama teman kan kayak makan ambil gitu kan ya, nggak masalah gitu. Maksudnya dari situ apakah
kalian lebih setuju dari teman dulu terus jadi pacar atau ya orang random, orang asing yang dikenalin terus cocok nih kita nih punya kesamaan cukup banyak baru udah pacaran gitu. Gimana? Jawab dulu. Iya, Kapan lu? Aku lebih setuju kalau dari teman Dari ke teman. pacar. Soalnya ya tadi kan udah tahu busuknya, walaupun udah tahu busuknya, aku masih mau nih sama dia gitu kan. Ada filter, udah ke filter dulu dari temenan itu kan. Gitu. Dari Sumardi? Gak bisa menjawab. Karena apa ya? Tapi udah pasti jelas alasannya pasti ya maksudnya kalau dia mungkin nggak bisa jawab mungkin udah pasti ya. Iya. Kan masalahnya sama Ellen bukan kan temen kan? Bukan. Orang ya maksudnya baru kenal Baru kenal kan? Karena apa ya sedapatnya aja gitu kan. Kalau kita kan temen nggak mungkin kan ke arah selanjutnya, dan orang yang baru kenal juga nggak mungkin juga kita bisa tiba-tiba kenal pacaran gitu kan. Kan istilahnya gini, justru lebih bahaya kalau dari temen. Lebih bahaya dari teman. Kenapa itu? Ini menarik. Ada wanya nih kan, misalnya contoh saya udah kenal sama satu orang nih, cewek nih, udah kenal deket gitu, bapak segala macem. Terus tiba-tiba udah ada rasa gitu. Tiba-tiba nggak jadi gitu. Takutnya menghancurkan pertemanan kalau menurut saya ya gitu, menurut saya pribadi ya gitu. Cuma ya itu balik lagi ke masing-masing yang lainnya gitu. Kalau saya menurut pribadi ya saya nggak bisa menjawab gitu, mau ke orang yang baru kenal atau ke temen, yang penting dapat aja, udah itu aja. Yang penting cocok dan penting nyambung gitu. Iya, yang penting cocok nyambung gitu. Nah, kalau buat gue sebenarnya tuh tergantung banget sebenarnya. Tapi kalau buat gue, kalau seandainya kita ketemu sama orang baru nih, orang asing gitu kan, bukan teman kita nih, sebenarnya buat gue lebih enak karena rasanya kayak lebih ada challenge baru nggak sih, kayak tantangan baru. Ini kan orang yang benar-benar baru nih, kita bisa eksplor gitu. Orang baru dibandingkan dengan teman kan gitu, yang udah kita kenal. Terus kayaknya kalau orang baru tuh udah jelas nggak sih intensinya? Orang baru tuh emang ngedeketin. Dekat gitu. Iya sih. Tapi kan nggak mungkin, gue mau deketin orang ini supaya dia jadi teman gue. Apalagi lawan jenis kayaknya nggak mungkin deh. Kan tertariknya pasti gara-gara pengen jadi ini tuh, jadi kayak ini orang bisa jadi someone special gitu. Nggak cuma siapa, ayo mau deket sama Devi soalnya pengen jadi teman, kan nggak mungkin kayaknya. Ya sih, kalau orang asing pasti karena apa, emang dia tuh beneran pengen mencari sih, betul. Aku setuju. Plus minus ya. Plus minus. Kalau teman kan enak gitu udah. Cuma masalahnya kan intensinya jelas dari awal emang temenan. Kalau salah satu baper, ya baru nih. Beda cerita. Cuma kan jadi susah ya. Iya. Kalau dari pengalaman temen gitu banyak eskalasinya susah. Yang satu baper terus pengen jadi orang lain gitu, maksudnya pengen jadi nggak cuma jadi temen kan, kayaknya susah ya. Terus yang tadi Didi bilang juga kan, maksudnya takutnya pertemanan yang selama ini udah dibangun, ketika salah satu baper ternyata yang satunya lagi enggak, malah jadi rusak. berantem Jadi kan? rusak. Iya betul. Soalnya kan jadinya ujungnya pertemanannya jadi terpecahkan gitu. Ini sulit sih. Iya sih. Nah kan dari tadi itu kan ngomonginnya soal point of view dari pacaran dan yang single gitu. Nah sekarang tuh dari cowok dan cewek deh, aku pengen nanya ke cowok yang lagi single dan cowok yang udah punya pacar gitu. Menurut kalian tuh sepenting apa sih pacaran itu? Gimana? Mungkin lebih pentingnya pacaran dari pihak single kali ya. Dari pihak single. Terus kayak apa sih yang diharapin gitu ya? Kayak apa sih yang diharapin? Kayak gimana gitu. Ya kalau saya sih jujur ya, kan ini ekspektasi ya, kan belum pacaran. Kayak pengen tujuannya pacarannya buat kemana Ya, gitu. ya belum pacaran kan. Harapannya sih kalau udah punya pacar gitu, one day bisa saling support sih. Kayak dia, saya sih nggak masalah misalnya dia beda gereja gitu, nggak apa-apa sih. Tapi kalau satu gereja ya puji Tuhan ya. Tapi kalau beda gereja nggak apa-apa. Tapi artinya bisa kayak saling support gitu. Kalau pelayanan gitu. Terus bisa ada yang caring sama saya, tapi di satu sisi juga saya juga bisa care sama dia gitu. Kayaknya seru gitu. Yang seru. Banyak momen-momen yang kan sekarang masih single nih, kemana-mana sendiri ya. Pengen ada yang nemenin gitu. Ya gitu kan dia. Iya. Kayak kalau ketemu teman gitu kan, mereka lagi kapelan di mall gitu kan. Beli sama siapa? Jadi nyambung. Itu pertanyaan yang paling nyebelin dia nggak sih? Beli sama siapa? Itu kan. Saya jawabnya apa kalau misalnya Sendiri. Kan kalau kayak pada akhirnya kalau sudah pacaran kan
sama cewek gue. Asik. Kan kayak kebanggaan langsung meningkat gitu. Mimpi gitu ya, mimpi kan bareng sama cewek Mimpi gue gitu kan. Ya tetap lah, ada lah ya maksudnya. Walaupun itu kan klise ya, ada yang nemenin, ada yang curhat, ya ada lah, pengen. Biar benar nggak bonceng angin. Ada yang nyuapin gitu kan kalau makan. Wow. Kok Anda gitu? Makan gitu, kayak kasar. Oke. Kalau misalkan dari cowok yang sudah punya pacar tuh gimana? Ya. Kan udah tuh pasti yang saya udah kan tadi kan. Udah. Yang nemenin nggak ada. Udah kan iya. Ini berarti kan harusnya next level kan. Iya, Kalau saya belum ada, kan ada yang nemenin, ada yang curhat, bisa curhat. Sekarang udah ada. Nah, biar jelas gitu, jangan ngulang yang saya kan udah pasti udah pernah ya di. Udah sering itu. Iya. Standar banget ya. Tapi bukannya Apa kan ini emang udah pengalaman. Kan berarti kan lu kan berarti udah ke arah next level nih. Nah, gimana? ya harapannya sih pasti ke nikah ya. Ke pernikahan. Pernikahan ya pastinya meskipun nggak langsung tiba-tiba pacaran berapa hari tiba-tiba nikah itu enggak gitu. Itu jadinya nanti kaget kan. Nikah kaget yang ada. Apalagi ya Pokoknya tujuan akhirnya itu ke arah pernikahan berarti pastinya kan? tujuan akhirnya pasti ke pernikahan gitu. Karena kan istilahnya gini kan kita kan nggak mungkin kan gitu kalau misalnya udah dapet nih kita udah pacaran kita udah mengenal satu sama lain pastinya ujung-ujungnya ke nikah kan gitu. Kalau misalnya ujung-ujungnya nggak ke nikahan berarti istilahnya ya kita bukannya ke arah serius gitu malah kitanya yang jadi yang nggak dewasa gitu. Jadi nggak dewasa. Oke. Betul. Jadi saya lebih menarik lagi ya. Jadi kan tadi udah ditemenin kan. Iya, Sekarang iya. harapan ke Elin dalam relationship setelah udah ditemenin teh sekarang apa gitu? Pengennya lebih A lebih B gitu ada nggak? Saya pengen lebih mengenal lu atau Ya gimana misalnya gitu. kayak saya pengen Elin teh lebih kan nemenin mah udah kan nemenin tadi udah saya mah belum ya. Gimana ya? Temenin lagi cowoknya. Nemenin itu ditekenin banget ya. Kalau lebih mengenal sih udah pasti ya. Ya. Ada harapan lain nggak? Harapan apa gitu? Lain, aduh, karena saya kan mungkin lebih tahan cowok cewek kalau cowok itu kayak lebih ke apa ya susah gitu mengharapkan pasangan gitu ke cewek juga kayak gimana gitu. Kalau misalnya lebih cantik atau lagi gimana itu standar gak sih gitu standar harus lebih cantik cuma gitu cuma ya kasihan kan gitu kalau misalnya terbebani cewek lebih sering lagi kan kasihan juga kan yang ada kabur gitu gitu. Yang pastinya intinya gini gitu lebih ke pendewasaan diri aja dulu lah gitu sebelum kita nuntut pasangan kitanya sendiri gitu kayak gimana gitu kita sendiri udah penuh belum gitu kita sendiri udah sesuai dengan ekspektasinya dia gitu kalau misalnya udah ya kita juga bisa ekspektasi ke dia gitu cuma kalau dari saya pribadi sih ya jujur sih yang penting setia aja sih yang penting pertama setia gitu Bentar, yang penting setia sama setia aja pasangan gitu, gitu. sama pasangannya gitu. Kalau saya kan belum ada ya jadi nggak bisa mengharapkan setia. Gitu. Sedih juga. Terus apa lagi? Udah ada lagi Udah, kan? kalau dari saya mungkin dari wanita mungkin lebih baik lagi. Sekarang dari sisi cewek nih. Tasya silakan. Lah kok saya? Dari sisi cewek gimana nih? Dari cewek single nih, harapannya menurut lu tuh kayak gimana sih? Pentingnya pacaran ini teh dan ekspektasi lu apa sih? Pacaran udah pasti penting ya buat pengenalan. Lu udah pernah pacaran belum atau? Udah. Oh, udah pernah. Sekarang posisinya lagi single. Iya. Oh iya. Pacaran Jangan tanya penting. saya tolong. Kan bagian cewek sekarang. Tadi kan udah ditanya. Saya backup. Pacaran penting bu. Pacaran penting untuk pengenalan. Udah pasti jelas ya ketika kita pacaran tujuannya udah pasti udah jelas kan gitu. Untuk ke jenjang yang lebih serius yang pernikahan berarti kan kita ngomonginnya soal pernikahan udah pasti itu penting gitu. Terus tadi apa Harapannya pengennya gimana gitu? di masa pacaran itu ya bisa lebih saling support udah pasti. Ya bener sih. Pokoknya intinya ya bisa saling support ya setuju lah Mbak Beri. Hidup Mbak Beri. Oke. Dari yang couple? Yang couple gimana yang couple? Dari Sulit, cewek couple, pengen harapannya apa sih dari pacaran ini gitu? Lebihnya. Udah. Kan tadi udah kerasa nih kan udah saling support kan. Udah ada kan masih itunya. Sekarang nextnya apa gitu? Kalau tadi nyata kan dia pokoknya yang penting Elin tetap setia. Gitu. Itu kan berarti harapan. Bagus dong. Karena udah ada. Jadi udah setia gitu. Oh Elin. Next. Harapan ke Ridi mungkin ya. Jadi. Cepet lamar gua gitu. Apakah ini podcast untuk lamaran? Bisa kan gue gak tahu
Aduh. Itu mah aku kalau itu mah Oh, harapan apa? Oh, Natasha pengen dilamar. bukan. Maksudnya pengen apa gitu kan? Misalnya kan kalau kan udah pengen kalau misalnya udah ngomongin soal pernikahan kan nunggu dilamar gitu kan? Ya pengennya dilamar gitu misalkan. Kalau itu mah ya nanti lah. Oh ya nanti, oke. Nanti langsung sudah acara itu ya. Bukan konsumsi publik. Iya. Buat mungkin lebih ke yang tadi ya, yang leadership gitu. Yang sesuai yang ekspektasi kamu sebagai cowok tuh harusnya gimana gitu? Iya. Mungkin ya itu dia kan masih belajar lah buat yang itu. Lebih memimpin lah sebagai cowok gitu kan. Terus aku mengharapkan dia lebih dekat rumahnya ke aku. Bisa ya. Jadi kita itu sebenarnya LDR tapi masih satu Bandung Raya. Gimana sih penasaran? Gimana sih daerahnya? Dari mana? Kalau dia kan ini belum tahu ya tempat tinggalnya. Kalau tempat tinggalnya sih masih di tengah kota. Saya paling bawah. Yang kalau menurut kalian itu Bandung estetik. Nah, ini menurut dia itu Bandung itu estetik. Kalau saya Bandung itu udah nggak estetik lagi, yang udah penuh dengan kemacetan, kebanjiran segala macam daerah Bandung Selatan. Selatan. Gitu. Di mana sih ada? Ada di mana? Aku di daerah Cicadas. Oh, Cicadas. Dekat Soreang. Cicadas Soreang iya sih. Tapi nggak Soreang banget di Katapang setelah Kopo. Katapang. Iya. Kopo Katapang. Iya dekat Kopo Katapang. Tapi ke Cicadas tuh ya lumayan sih. Itu dari Meter mendaki L ya? gunung dan lewati lembah itu. Jauh banget sih. Lembah, lewatin sungai. Sungai mengalir indah ke samudra. Thank you banget ya buat dari cowok single, cowok couple, cewek single yang udah mau sharing tentang harapan dan pentingnya dari pacaran itu seperti apa sih. Thank you banget udah datang juga ke podcast ini. Jadi tuh aku jadi kepikiran juga kalau misalkan ternyata tuh orang tuh pasti punya harapan gitu, tapi pada endingnya itu belum tentu semua harapannya itu bisa tercapai gitu. Bener gak sih? Bener. Dari yang kita tadi udah obrolin tentang kayak dari single ekspektasinya seperti apa, udah gitu. Pas lagi di couple tuh kayak gue pengennya gini tapi masih belum bisa, tapi gue harus menerima gitu. Kita harus bisa toleransi gitu, kayak kan ini udah pasangan gue, ya udahlah kita sambil belajar sambil kita menunggu sesuai dengan ekspektasinya kita. Thank you Allianers yang udah nonton podcast kita Man versus Woman in Relationship, dan minggu depan kita bakal bahas Man versus Woman in Life. So jangan lupa buat nonton ya. Share food, share goodness. Bye bye. Thank you all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the Diners, kalau All the Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All the Diners bisa DM kita di Instagram di @allthedining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food. Share goodness.